Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil wawancara dari korban traumatik. We are not alone. We're going home. No pain will last. Kekerasan traumatik. Beberapa kejadian traumatis yang umum mencakup pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman akan bencana alam, penyakit ataupun kecelakaan serius, kematian orang-orang yang dicintai, ataupun menyaksikan suatu bentuk kekerasan. Menurut Allen tahun 2005, trauma adalah tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Kata trauma juga bisa digunakan untuk mengacu pada kejadian yang menyebabkan stres berlebih. Suatu kejadian dapat disebut traumatis bila kejadian tersebut menimbulkan stres yang ekstrim dan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Menurut Giller, tahun 1999. Yang menjadi narasumber untuk materi kekerasan traumatik ini berinisial AJ. AJ ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru di sekolah di mana tempat AJ ini tinggal. Beliau bekerja untuk menghidupi kedua orang anaknya dan beliau memiliki seorang suami yang bekerja sebagai supir truk. Latar belakang narasumber. AJ adalah inisial yang kami berikan untuk narasumber tim kelompok kami. Mengingat data dan privasi klien kami sangat penting sehingga kami memutuskan untuk memakai inisial tersebut untuk narasumber kami. AJ adalah seorang guru sekaligus ibu rumah tangga. Keluarga kecil dan pernikahannya semua berjalan harmonis walaupun memang pernikahan tersebut terjadi tanpa restu dari orang tua AJ dan suaminya. AJ memutuskan untuk merantau dan menikah di tempat rantauan yang ia pilih bersama suaminya. Dikaruniai 2 anak turut membuat kehidupan AJ semakin bahagia. Namun seiring berjalannya waktu dalam kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, AJ merasa semakin kesulitan untuk mencukupi kehidupannya. Dalam kurun waktu tersebut, semakin banyak cobaan yang harus AJ hadapi, bermula dari suaminya yang mulai menganggur dan tidak dapat pekerjaan selama 6 bulan. Kemudian disusul dengan uang sekolah kedua anaknya dan juga uang kebutuhan sehari-hari AJ dan keluarganya. Kian waktu, AJ mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada suaminya, karena saat menganggur suami AJ justru mabuk-mabukan dan sering bermain judi. Karena kondisi ekonomi yang semakin terpuruk dan kurangnya keharmonisan keluarga AJ menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran mulut setiap malam menjelang waktu tidur anak-anak AJ. Karena merasa sudah cukup sabar dan kuat, AJ memutuskan untuk pisah ranjang pada tahun ke-6 usia pernikahan mereka. 3 tahun kemudian, AJ memutuskan untuk bercerai dari suaminya dan hidup sendiri bersama anak-anaknya. Hasil wawancara narasumber. Pertama, narasumber meyakini bahwa dirinya mengambil keputusan yang tepat walaupun perceraian adalah hal yang tidak dibenarkan oleh siapapun. Kedua, narasumber sudah paham dan memikirkan betul dampak dan resiko yang ia tanggung setelah memutuskan untuk bercerai. Ketiga, narasumber sedikit menjelaskan bahwa kurangnya cinta kasih dan dukungan dari kerabat serta keluarga sangat minim, sehingga narasumber sering kehilangan semangat dan kesulitan mengelola emosi saat sedang terpuruk. Keempat, narasumber merasa cemas setiap melihat orang yang memiliki tato dan ciri-ciri fisik yang sama seperti mantan suaminya. Yang kelima, narasumber memiliki rasa takut terhadap pria khususnya yang memiliki kebiasaan merokok, minum, dan juga bertato. Keenam, narasumber memberitahu bahwa anak-anaknya juga memiliki ketakutan dan trauma yang belum sembuh terhadap suara keras, suara teriakan, bahkan suara motor yang kencang, dan suara pecahan piring. Yang ketujuh, narasumber juga memberitahu bahwa ia dan anak-anaknya memiliki rasa ketakutan besar saat mendengar suara pukulan. Permasalahan yang sering muncul, korban kekerasan fisik dan kekerasan verbal, kecemasan, serangan panik, takut, kompulsif, dan perilaku obsesif. Juga memiliki sikap penarikan diri dari rutinitas normal, penyimpangan memori terutama tentang trauma, kesulitan memberikan keputusan, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, merasa terganggu oleh lingkungan sekitar, ataupun yang terakhir adalah gejala seperti pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan perhatian.
Hidup jauh dari keluarga, teman, bahkan kerabat bisa menyebabkan semangat menurun dan matinya emosi secara emosional. Penanganan konseling untuk salah satu korban dan juga narasumber kami yang namanya kami inisialkan menjadi AJ adalah dengan melakukan konseling rasional emotif terapi, yang dimana konseling ini adalah suatu model konseling yang dilakukan untuk mengubah perilaku klien dari irasional menjadi rasional, yang dimana maksudnya adalah mengubah keyakinan-keyakinan klien yang tidak logis menjadi logis. Dan teknik yang digunakan dalam penanganan ini merupakan teknik relaksasi, yang dimana teknik tersebut adalah teknik yang dapat diterapkan untuk menekan rasa cemas, rasa tegang, mengatasi stres, dan juga mengatasi trauma, serta mengatasi rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Dan menurut kelompok kami, layanan konseling yang tepat untuk korban kami atau juga narasumber kami AJ ini adalah layanan konseling perorangan pendekatan rasional emotif behavior terapi, karena menurut kami itu sangat tepat untuk mengatasi korban trauma kekerasan dalam rumah tangga.